Ini tuh sengaja ya gue ngebahasnya mungkin agak telat si Samsung Galaxy A53 5G ini. Karena selain jadwal gue mohon maaf masih agak padat, sambilan gue juga mantau teman-teman reviewer yang udah pada ngebahas handphone ini. Dan gue juga ngebaca komentar dari netizennya itu di video mereka, dan banyak banget yang ngebandingin sama Samsung Galaxy A52s ini. Dan ya sebenarnya bener banget sih, nggak salah juga ya, nggak ada yang bisa disangkal lah kalau Samsung Galaxy A53 ini tuh terasa lebih payah ketimbang A52s, baik dari sisi performa, fitur, dan juga kelengkapan penjualannya. Hai semua, gua Wasa. Simpelnya begini aja nih, yang gampang banget kelihatan mata di awal. Kalau teman-teman sekarang main-main ke websitenya Samsung Indonesia, cek deh. Samsung Galaxy A52s yang 256 GB dijualnya itu harga 6 juta. Dan A53 5G ini cuma dapat 128 GB. Tapi sejatinya, Samsung Galaxy A53 ini adalah upgradable dari Samsung A52. Tanpa S ya, kata orang Samsungnya sih ya begitu. Dan emang bener kenyataannya, tapi di pasar atau di masyarakat ujung-ujungnya konsumen kan yang menilai sendiri. Gue sebagian besar ya setuju juga kok sama teman-teman yang ngerti soal price to performance, emang lebih worth it beli Samsung Galaxy A52s. Apalagi dengan harga yang sama kita dikasih prosesor yang lebih pelan nih di Samsung Galaxy A53. Nggak dapet charger pula dan nggak ada jack audio. Cuma kalau ngeiyain soal itu terus ya capek juga sih. Dan sengobrol-ngobrol gue sama beberapa temen gue, mereka juga ada kok yang nggak masalah sama kalahnya Samsung Galaxy A53 ini sama A52s. Terutama buat orang-orang yang punya konsep yang penting handphone gue paling terbaru serinya. Iya guys, kita juga mesti mawas diri ya, soalnya tuh ada aja orang-orang tuh yang seperti itu. Yang penting handphonenya itu tipe yang paling terbaru dan selama dipakainya juga nggak ada masalah, kenapa harus ribet. Makanya berbekal statement kayak gitu, gue juga ya sekalian bikin video ini buat ngebantu keputusan teman-teman yang mungkin tetap mau beli Samsung Galaxy A53 5G ini. Karena ya sebagus-bagusnya A52s 5G, tetap aja A53 itu bukan pilihan yang salah dong. Kemenangan mutlak A53 ini gue akuin sih cuma ada dua. Baterainya lebih gede dan jaminan softwarenya yang Androidnya itu sampai 4 kali serta security patch 5 tahun. Out of the box udah Android 12, berarti bisa sampai Android 16 atau bisa sampai tahun 2026. Lama banget ya. Bagus banget lah ini buat kelasan mid-range. Di saat flagship merek klien itu ada aja yang nggak nyampe segini. Paling banter tuh ya 2 tahun lah ngasih update-nya. Lah di sini kita dikasih update yang sama persis kayak flagshipnya si Samsung punya. Terus buat baterainya itu 5000 mAh, lebih gede 500 mAh doang. Ya gua akuin sih emang nggak signifikan banget ya, tapi tetap aja lumayan lah. Ada peningkatan kan jadinya. Secara dimensi bodinya tuh agak lebih tebal sedikit ketimbang Samsung Galaxy A52s. Terus gua ngetes SOT-nya A53 sanggup 10 jam lebih, sedangkan yang A52s 8 jam lebih aja. Jadi ya ketahuan lebih awetnya ya. Gue samain refresh rate-nya 120 Hz. Terus buat ngecasnya si Samsung Galaxy A53 ini durasinya sejam 16 menit, sedangkan A52s sejam 15 menit. Iya guys, cuma beda semenit doang. Nggak beda-beda jauh banget lah soal kemampuan ngecasnya, kan ya malum, sama-sama di 25 watt juga. Gue ngecasnya pakai chargeran Samsung nih yang asli yang dijual resmi di Samsung Store. Nah buat spek fisiknya juga udah aman banget sih. Layarnya tuh Super AMOLED 6,5 inci 120 Hz. Slot SIM cardnya hybrid 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus micro SD. Punya rating IP67 juga pastinya ala-ala flagship ya, cuma minus yang tadi gue bilang aja, nggak ada jack audio. Dari chipsetnya sendiri Exynos 1280 yang gua rasa ini tuh lebih condong ke irit daya, bukan performanya. Apalagi mengingat ini adalah chipset baru, masih ada PR lah buat banyak developer game saat ini. Tapi yang jelas, walau kalah di settingan grafiknya, main game di Samsung Galaxy A53 ini tuh masih aman-aman aja dengan ngikutin default bawaannya. Cuma ya kalau diadu banget sama A52s yang pakai Snapdragon, pilihan grafisnya juga masih kalah. Contohnya kayak settingan PUBG aja nih, teman-teman bisa lihat. Terus buat skor Antutunya juga beda jauh, selisih 63 ribuan, dan Geekbench 5-nya juga beda jauh di bagian multicore-nya. Simpelnya gini aja sih,
Kalau teman-teman butuh yang ngegame banget, ya udah ambil Samsung Galaxy A52 S aja. Dengan risiko ya baterainya sekarang tuh lebih kecil dan juga ya hitungannya lebih cepat habis. Tapi kalau teman-teman main game itu kayak cuma santai, ngebuang waktu nungguin orang misalkan gitu ya, atau nungguin beduk maghrib, ya Samsung Galaxy A53 ini balik lagi nggak salah sama sekali. Gamenya tuh bisa kita mainin dengan ngikutin jalan ceritanya, serta baterainya juga masih aman buat sosmedan lain nantinya gitu loh, nggak cuma game doang. Sekarang kita pindah ke bagian kameranya. Ini baik dari zamannya Samsung Galaxy A52, A52s, serta A53 ini, besaran resolusinya tuh sama, baik kamera depan ataupun belakangnya. Depannya itu 32 megapiksel dan belakangnya ada 4. Lensa utama 64 megapiksel, ultra wide 12 megapiksel, makro sama depth masing-masing 5 megapiksel. Setup yang aman emang dan buat hasilnya kayak biasa, selalu bikin mata yang ngelihat itu fine-fine aja. Saturasinya agak vivid khasnya Samsung, detailnya dapet serta exposure-nya juga aman. Dan yang paling penting adalah sektor perekaman videonya yang stabil serta luas sih. Terutama kalau ngambilnya di 1080p 30 fps karena kita bisa pindah-pindah lensa tanpa harus nge-stop dulu. Oke, kayak biasa 1080p 30 fps favorit gua. Bisa dirubah-rubah lensanya ya. Ultra wide. Di bawah jalan juga masih smooth. Balik satu. Dan zoom digital ya, 2x. Gitu. Ini yang 60 fps 1080p juga, nggak bisa diubah lensanya kalau yang 60 fps. Warnanya oke. Lihat Fazio kemarin berubah jadi tuh masih sama ya kayak di A33 men, berubah jadi biru coba, aneh. Udahlah intinya kayak gitu, intinya kayak gini. Coba pindah ke 4K habis ini. Oke, resolusi tertingginya 4K 30 fps. Warna hijaunya oke, suka gua ngeliatnya. Masih lumayan stabil juga ya. Terus karena 30 fps, jadi 4K-nya aja bisa diubah lensa. Tuh ke ultra wide 1x dan 2x. Oke, lanjut selfie-nya. Full HD 60 fps. Dah, satu ini aja lah. Bagus ya. Segini kalau menurut teman-teman agak-agak shaky kalau dibawa jalan buat selfie-nya. Diganti ke 30 fps aja. Harusnya jadi lebih stabil, enak gitu sih. Tapi ini aja udah oke lah. Enak kok kameranya Samsung buat ngevlog-ngevlog. Orang lagi selfie begini juga teman-teman tuh bisa muter lensanya tuh ke kamera belakang ya. Yang kamera belakang juga tadi bisa sebenarnya, lupa aja dibaliknya tanpa harus nge-stop dulu. Jadi bolak-balik lensa, pindah-pindah lensa tanpa harus nge-stop dulu. Enak banget Samsung. Dah, lanjut. Kesimpulan dari gue sih masih sama kayak yang di awal tadi gue bilang. Dengan harga yang sama, kalau belinya di websitenya Samsung ya, gue akan ngambil Samsung Galaxy A52s saat ini. Udah dapetnya 256GB, serta banyak kelebihan lainnya ketimbang Samsung Galaxy A53. Dan nanti ketika Samsung Galaxy A52s ini udah nggak dapet support softwarenya lagi, barulah gue akan ngelirik Samsung Galaxy A53 ini. Karena ya masa update-nya masih ada sisa waktu yang lebih panjang.
Iya kan? Masuk logika kan? Nah, cuma buat sebagian orang, balik lagi yang selalu pengen up to date banget orangnya, apalagi buat mereka yang gengsi ya dengan sebuah brand Samsung gitu loh. Pilihan Samsung Galaxy A53 ini sekali lagi bukan pilihan yang salah banget. Nggak usah dengerin apa kata orang lain di sosial media lah pokoknya ya. Kalau teman-teman ada duitnya, ya udah beli aja dan monggo silakan dinikmatin handphone sampai 5 tahun ke depan. Dan ya paling semoga nggak kegoda aja ya buat ganti di seri A lainnya nanti yang mungkin 6-7 bulan ke depan bakalan ada model barunya lagi. Oke guys, segini aja ya video sharing-sharing gue untuk Samsung Galaxy A53 5G ini. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.